Hari ini sudah minggu keberapa? Minggu ketiga ya. Di bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan kita. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan, 1 hari lagi ya, tanggal 17 kita akan merayakan kemerdekaan. Oleh karena itu kita patut bersyukur di 76 tahun Indonesia kita masih diberkati Tuhan, amin. Yang sudah sarapan angkat tangan, yang sudah pakai baju, yang masih tinggal di rumah, semuanya itu tanda kita diberkati Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita mulai ibadah kita mau panggil Yesus dalam hati kita. Kita nyanyikan pujian ini ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita mau panggil Yesus masuk dalam hati kita. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Kita mau panggil, undang Tuhan Yesus kita untuk memimpin kita. Amin. Kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih kami boleh merayakan kemerdekaan-Mu. Sekalipun masih di rumah saja, sekalipun di tengah pandemi, tapi kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Terima kasih Bapa, kami memanggil-Mu untuk hadir dalam sekolah minggu kami. Berbicaralah dan kiranya Tuhan memberkati puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sama-sama katakan amin. Amin. Kita mau nyanyi ya. Siapa yang memerdekakan bangsa kita? Para pejuang. Nah, siapa yang membuat dunia ini? Siapa? Siapa buat hutan? Pom-pom. Siapa buat lautan? Walau. Siapa buat dunia ini? Yesus namanya. Sekali lagi. Siapa buat hutan? Pom-pom. Siapa buat lautan? Walau. Siapa buat dunia ini? Yesus namanya. Y-E-S-U-S. Yesus namanya. Kita lanjut. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Kita mau pakai bahasa Jawa ya. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero. Amin. Jero banget. Siapa yang mau pakai bahasa Inggris?
lanjut ya. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Oh, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Oh, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Bahasa Indonesia lagi. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Amin. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Yeay. Siapa yang mencintai Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam? Ya, Katri juga. Katri sangat cinta sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia sudah menyelamatkan Katri. Dia sudah memerdekakan Katri dari dosa. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita anak-anak yang sudah merdeka diminta Tuhan untuk apa ya? Diminta Tuhan untuk tidak perlu khawatir. Ya, tapi aku masih tetap khawatir. Khawatir kenapa? Aku sekolahnya gak masuk-masuk. Online melulu. Aku takut nanti aku gak bisa ngikutin pelajaran. Nanti kalau ujian gimana? Nah, Tuhan bilang jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kita mau nyanyi lagi supaya kekhawatiran kita tidak semakin bertambah, tapi justru sukacita kita bertambah. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Apalagi selain bunga. Siapa buat burung, saya tidak bisa. Siapa buat burung, hanya Tuhan saja. Yang sering kita temui. Siapa buat kucing, saya tidak bisa. Siapa buat kucing, hanya Tuhan saja. Yang sering menjaga rumah kita. Siapa buat anjing, saya tidak bisa. Siapa buat anjing, hanya Tuhan saja. Ya, mau bunga, burung, anjing, kucing, biasanya kita pelihara anjing supaya anjing menjaga rumah kita. Jadi kalau ada maling atau pencuri dia langsung nyala kuk seperti itu. Nah, siapa yang bisa buat itu semua? Kita bisa? Tidak, karena Tuhan berfirman kekhawatiran itu tidak menambah hidup kita. Ya, masalah kita juga tidak berkurang. Nah, karena apa? Karena kita mau belajar. Mau belajar dari siapa? Dari seorang nabi yang hidupnya dipelihara Tuhan. Dia tidak bekerja, ya, saat itu dia diizinkan Tuhan tidak bekerja, tapi makanan datang. Wah, dibawa burung. Wah, Tuhan bisa adakan mujizat yang luar biasa seperti itu. Zaman dulu, zaman sekarang, Tuhan juga bisa datangkan berkat-berkat itu. Sekalipun mungkin bukan dari burung, tapi bisa saja dari saudara kita, dari teman kita, dari mana saja. Tuhan bisa datangkan berkat yang membuat kita tidak perlu khawatir. Yuk, kita sama-sama langsung lihat videonya. Ini dia. Komik Alkitab Anak. Tuhan memelihara Elia. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja selanjutnya. Raja Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Di kota Samaria, Raja Ahab membuat patung bernama patung Asyera. Lalu orang-orang Israel memuja-muja dan menyembah patung Asyera. Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa dia akan menghukum orang Israel karena kejahatannya.
Kemudian Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Elia berkata bahwa hukumannya adalah tahun ini tidak akan ada embun atau hujan. Setelah selesai, Tuhan memerintahkan Nabi Elia agar pergi dan tinggal tepi sungai Kerit. Karena tidak hujan, maka orang Israel tidak dapat minum dan tidak bisa makan. Di tepi sungai Kerit, Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada minuman dan makanan datang. Pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia. Ternyata burung gagak membawa makanan roti dan daging untuk Nabi Elia. Karena Nabi Elia mentaati firman Tuhan, maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar tidak kelaparan. Tuhan juga menyediakan air minum di sungai agar Nabi Elia tidak kehausan. Nah, sudah dilihat dari videonya? Oke, kita mau langsung cek. Bener gak sih video itu ada firmannya? Bener gak sih Tuhan pernah berfirman menceritakan tentang kisah Nabi itu? Nabi siapa? Nabi Elia. Ya, kenapa sih Nabi Elia dipelihara Tuhan sebegitunya? Sampai mendatangkan makanan dari burung-burung. Ya, Tuhan mendatangkan makanan melalui burung-burung. Yuk kita buka dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Oke? Kita mau lihat bagaimana Tuhan membuat mujizat memelihara Nabi Elia. Ya, sudah ketemu 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Oke? Katri akan bacakan firman Tuhannya. Judulnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat percaya penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Seperti halnya Tuhan memelihara kehidupan Nabi Elia, Tuhan juga memelihara kehidupan kami. Berkatilah, berikan kami telinga yang mendengar seperti seorang murid dan hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tadi di video tadi kita sudah melihat kenapa sih orang Israel waktu itu dihukum Tuhan. Saat itu raja yang berkuasa siapa? Raja Ahab. Kenapa sih Raja Ahab dihukum Tuhan melalui Nabi Elia? Karena dia membuat patung Asyera, lalu orang-orang Israel justru menyembah patung. Boleh gak sembah patung? Tuhan berfirman, sembahlah Tuhan Allahmu, ya kan? Hanya Tuhan yang layak disembah, satu-satunya yang layak disembah. Tidak boleh patung, tidak boleh pohon, apalagi gunung, apalagi apapun itu selain Tuhan, tidak boleh. Nah Tuhan marah, lalu Tuhan menyampaikannya kepada Nabi Elia, dan Nabi Elia lalu bilang apa tadi? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Iya. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan. Kalau tidak ada embun, tidak ada hujan, berarti
Tanamannya tidak bisa bertumbuh dengan baik, bisa jadi kekeringan lalu kelaparan. Nah, itu hukuman Tuhan untuk para penyembah berhala saat itu. Benar gak sih, Kak? Iya, kita mau lihat ya di ayat sebelumnya. Ayat 32. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Nah, Ahab membuat Tuhan sakit hati karena apa? Dia membuat patung Baal. Patung apa sih? Baal itu apa sih? Patung penyembahan berhala. Kita tidak boleh menyembah berhala. Karena apa? Itu mendatangkan kutuk. Yang boleh kita sembah siapa? Tuhan Yesus. Dari sini kita mau belajar. Tuhan Allah kita adalah Allah yang satu-satunya layak disembah. Kenapa? Karena Dia yang memberkati kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menuntun kita. Tidak ada apa-apa lagi selain hanya Tuhan meminta kita hidup seturut firman-Nya. Tuhan gak minta serahkan emasmu, serahkan kambingmu, serahkan dombamu. Enggak. Kalau berhala-berhala biasanya potong darah apa taruh di situ. Sembahkan buah-buahan atau apa saja untuk jadi persembahan. Tuhan tidak minta itu. Tuhan hanya minta hati kita ke Tuhan. Ya, Tuhan hanya minta kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, melakukan firman-Nya. Gak minta apa-apa. Tapi Raja Ahab membuat patung untuk disembah. Kurang apa berkat Tuhan untuk orang-orang Israel waktu itu. Itulah yang membuat Tuhan sakit hati dan memberikan hukuman melalui Nabi Elia. Lalu kalau Nabi Elia yang menyampaikan firman Tuhan tentang hukuman itu, Nabi Elia gimana dong? Nabi Elia juga alami kekeringan. Itulah hebatnya Tuhan. Tuhan berfirman di ayat yang ke-3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, Tuhan menuntun Nabi Elia untuk minggir dulu dari kekeringan yang diberikan untuk rakyat Israel. Ya, di situ berdiam diri tepi sungai Yordan. Nabi Elia sudah dapat minum. Lalu bagaimana dengan makanannya? Tuhan memerintahkan burung gagak. Siapa yang bisa perintah burung gagak? Ayo, siapa? Di sini ada yang pelihara burung beo. Paling kita cuma bisa ngelatih selamat pagi, seperti itu. Bisakah kita suruh burung beo untuk bawakan makanan di paruhnya? Bisa? Butuh perjuangan yang bertahun-tahun. Tapi Tuhan bisa memerintahkan burung gagak untuk membawa daging dan makanan untuk Elia. Kalau Elia dipelihara Tuhan seperti itu karena ketaatannya, bagaimana dengan kita? Ya, kita mau taat, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, percayalah Tuhan pasti memelihara kita. Sekalipun hari ini cukup untuk makan, puji Tuhan, hari esok pasti bisa lagi. Oke, nah hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk satu, menyembah Tuhan Allah. Ya, sembah Tuhan Allah, satu-satunya Allah yang layak disembah adalah Tuhan Yesus kita. Yang kedua, taat dengan firman-Nya. Oke, yang ketiga ya, percaya. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Amin. Nah, kita mau buka ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya dari mana? Ayat hafalannya dari Matius 6 ayat yang ke-26. Ayat hafalan yang mengingatkan kita untuk kita tidak khawatir karena Tuhan pelihara kita. Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, Tuhan saja bisa perintahkan burung untuk memberi makan Nabi Elia. Apalagi kita lebih berharga daripada burung-burung itu ya. Sekali lagi Katria akan bacakan ayat hafalannya dari Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Nah, hari ini Katri mau kasih tugas. Kita mau membuat kreasi dari origami boleh, dari kertas koran boleh, dari kertas bekas boleh, apa saja boleh, membentuk burung. Mengingatkan apa? Mengingatkan Nabi Elia diberi makan oleh Tuhan melalui burung. Dan kita lebih berharga dari burung. Nah, burungnya seperti ini ya. Nanti tunjukkan ke Katri melalui video sambil menghafalkan ayat hafalan ini. Matius 6 ayat 26. Berkata apa? Pandanglah burung-burung di langit, ya, yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu lebih berharga dari burung-burung ini? Oke, divideokan, dibuat dulu ininya, ya. Yuk, Katri akan tunjukkan prosesnya seperti apa. Kita lihat sama-sama ya. Nah, sudah jadi. Boleh pakai kertas koran, boleh pakai kertas HVS, boleh pakai kertas apa saja yang ada di rumah. Buat burungnya, lalu videokan saat membaca, menghafalkan ayat hafalannya dari Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Tuhan, dipelihara oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung itu? Ya, oke. Jika sudah, videokan kirim ke Katri supaya ditampilkan minggu depan. Oke, sudah selesai sekolah minggu kita. Kita mau akhiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar dari kisah Nabi Elia bahwa saat kami taat, kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan, bahwa Engkau Allah satu-satunya yang layak disembah. Tuhan memberkati untuk keluarga kami ya Bapa, Papa Mama kami, adik-adik kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dengan damai sejahtera dan kesehatan serta sukacita dalam rumah kami. Dan biarlah masa depan kami percayakan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami sepanjang minggu ini dan tuntun kami untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk adik-adik kelas kecil yang mungkin belum bisa melipat, boleh dibantu sama papa mama atau kakak, cece, abang, koko, boleh dibantu sama siapa aja. Tapi kalau kakak-kakak kelas besar, melipat sendiri ya, lihat videonya yang Katri sudah berikan contohnya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.